Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA. Hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia memiliki dua macam organ gerak, yaitu yang pertama organ gerak aktif berupa otot. Otot memiliki senyawa kimia berupa protein aktin dan miosin yang membentuk aktomiosin. Aktomiosin ini yang membuat otot dapat bergerak. Kemudian yang kedua adalah organ gerak pasif. Organ gerak pasif berupa tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Pergerakan pada tulang karena adanya otot yang melekat padanya. Kerjasama antara otot dan tulang akan membentuk gerakan yang disebut dengan sistem gerak. Sekarang kita akan bahas berbagai macam organ gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki sirip dan ekor sebagai organ gerak. Fungsi dari sirip dan ekor untuk membantu ikan berenang. Yang kedua, sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi, seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Kemudian kita bahas tentang burung. Organ gerak pada burung adalah sayap dan kaki. Fungsi dari sayap burung untuk terbang, sementara kakinya untuk berjalan. Yang berikutnya adalah kambing. Kambing memiliki organ gerak berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari. Sekarang kita bahas tentang ular. Ular memiliki organ gerak berupa rangka tubuh, yaitu perut. Gerakan pada ular terjadi pada saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan, meluncur ke depan, dengan sisi licin yang menutupi perutnya. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki organ gerak tentakel dan mantel. Fungsi dari tentakel adalah untuk berenang, sementara mantel berfungsi untuk mendorong tubuh cumi saat menyemprotkan air. Kemudian yang berikutnya adalah katak. Katak dapat bergerak karena adanya tungkai kaki. Tungkai kaki belakang pada katak berfungsi untuk melompat. Nah, sekarang kita bahas tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Sistem gerak hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bertulang belakang atau vertebrata dan yang kedua hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Sekarang kita bahas dulu sistem gerak pada hewan vertebrata ya. Yang pertama ikan. Kemudian ikan mempunyai sirip berpasangan di dada, perut, dan anus yang berfungsi untuk pertahanan diri. Kemudian yang kedua reptil. Reptil mempunyai ruas-ruas tulang belakang yang melekat pada otot rusuk. Pada tulang rusuk maksudnya Bu Dwi ya. Otot bekerja pada tulang dan kulit. Kerjasama antara otot dan tulang dan serta kulit membuat ular dapat bergerak. Kemudian burung. Rangka sayap ringan tetapi kuat diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang kokoh sehingga bisa terbang ya. Ekor berfungsi untuk mengendalikan gerakan burung saat terbang. Kemudian yang berikutnya adalah contoh hewan amfibi. Salah satunya adalah katak. Katak mempunyai tungkai kaki belakang yang berfungsi untuk melompat. Kemudian yang berikutnya adalah mamalia atau kuda, mempunyai kaki, tulang-tulangnya kokoh dan kuat sehingga dapat berlari kencang. Kaki kuda berfungsi untuk memberi dorongan agar kuda dapat maju ke depan. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem gerak pada hewan avertebrata. Salah satu contohnya adalah bintang laut. Kita bahas tentang siput. Siput organ geraknya berupa bagian pada seperti perutnya yang berfungsi sebagai kaki. Cara geraknya dengan berjalan. Lalu ada lipan. Lipan organ geraknya berupa sepasang kaki di setiap segmen perut, cara bergerak dengan berjalan. Kemudian ada cacing tanah. Organ geraknya berupa perut, cara bergeraknya yaitu merayap dengan perutnya. Dan ada lalat yang mempunyai sayap untuk bergerak, cara bergeraknya dengan terbang, ya, dan kecepatannya sangat tinggi. Demikianlah pembahasan Bu Dwi tentang organ gerak hewan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.